saya Tasya Maulida Rahman dengan NIM 223020703126. Saya ingin menjelaskan tentang kampanye politik untuk tugas partai politik. Kampanye politik adalah sebuah upaya yang terorganisir bertujuan untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan para pemilih, dan kampanye politik adalah selalu merujuk pada kampanye pada pemilihan umum. Pesan dari kampanye adalah penonjolan ide bahwa sang kandidat atau calon ingin berbagi dengan pemilih. Pesan sering terdiri dari beberapa poin berbicara tentang isu-isu kebijakan. Poin-poin ini akan dirangkum dari ide utama dari kampanye dan sering diulang untuk menciptakan kesan abadi kepada pemilih. Dalam banyak pemilihan, para kandidat partai politik akan selalu mencoba untuk membuat para kandidat atau calon lain menjadi tanpa pesan berkaitan dengan kebijakannya atau berusaha untuk pengalihan pada pembicaraan yang tidak berkaitan dengan poin kebijakan atau program. Sebagian besar strategis kampanye menjatuhkan kandidat atau calon lain yang lebih memilih untuk menyimpan pesan secara luas dalam rangka untuk menarik pemilih yang paling potensial. Sebuah pesan yang terlalu sempit akan dapat mengasingkan para kandidat atau calon dengan para pemilihnya atau dengan memperlambat dengan penjelasan rinci programnya. Misalnya, dalam pemilu 2008, dari pihak John McCain, awalnya mempergunakan pesan yang berfokus pada patriotisme dan pengalaman politik. Pesan itu kemudian ditangkap dan diubah menjadi perhatian beralih ke peran sebagai maverick di dalam pendirian politiknya, sedangkan Barack Obama tetap pada konsisten. Pesan yang sederhana yang mengubah seluruh kampanye itu. Dalam teknik kampanye politik, kemenangan kandidat atau calon yang dilakukan di dalam jarak pendapatan hanya dipergunakan sebagai agenda politik di kantor staf pemenangan kandidat atau calon. Dalam kampanye politik tentu ada pelaku yang terlibat, yaitu kandidat politik. Kandidat politik adalah tokoh atau individu yang mencalonkan diri untuk menduduki jabatan politik seperti presiden, legislator, gubernur, atau wali kota. Mereka adalah pemimpin yang mencoba mempengaruhi pemilih untuk memilih mereka. Kedua, ada partai politik. Partai politik adalah organisasi politik yang mencalonkan kandidat untuk berbagai jabatan politik. Partai politik sering menjadi motor utama di balik kampanye politik, menyediakan sumber daya, dukungan, dan strategi bagi kandidat mereka. Ketiga, ada kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah organisasi atau kelompok masyarakat yang memilih kepentingan khusus dalam politik dan menggunakan kampanye politik untuk memajukan agenda mereka. Ini bisa termasuk kelompok individu, serikat pekerja, organisasi non-pemerintah, atau korporasi. Keempat, ada pemilih. Pemilih adalah individu atau kelompok yang berhak memberikan suara dalam pemilihan politik. Mereka adalah target utama kampanye politik, dan kampanye tersebut dirancang untuk mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih. Dalam kampanye politik dapat terjadi melalui serangkaian langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh kandidat politik, partai politik, atau kelompok kepentingan lainnya. Berikut adalah beberapa faktor dan proses yang memungkinkan terjadinya kampanye politik. 1. Ada perencanaan strategis. Kampanye politik dimulai dengan perencanaan strategis oleh kandidat atau partai politik. Mereka merumuskan pesan, strategi, dan rencana tindakan untuk mencapai tujuan kampanye tersebut. 2. Ada penggalangan dana. Untuk melaksanakan kampanye politik yang efektif, dana sangat penting. Kandidat dan partai politik menggalang dana dari berbagai sumber, termasuk sumbangan individu, donasi dari perusahaan, atau dana partai.
Ketiga, ada pemasaran dan promosi. Kampanye politik melibatkan pemasaran dan promosi yang luas. Ini bisa termasuk iklan di media massa. Kampanye media massa, spanduk, selebaran, dan acara kampanye secara langsung. Keempat, ada debat dan acara politik. Kandidat sering terlibat dalam debat publik atau forum diskusi untuk mempresentasikan visi dan rencana mereka kepada pemilih. Acara kampanye seperti rapat umum, pertemuan kandidat, atau kunjungan ke daerah pemilih juga merupakan bagian penting dari kampanye politik. Kelima, ada mobilisasi pemilih. Selama kampanye, upaya dilakukan untuk memobilisasi pemilih dan meningkatkan partisipasi dalam proses pemilihan. Ini termasuk panggilan telepon, door-to-door campaign, dan usaha untuk mendapatkan suara pemilih. Keenam, ada pendukung dan relawan. Kandidat dari partai politik mendapatkan dukungan dari para pendukung dan relawan yang membantu dalam pelaksanaan kampanye politik. Relawan ini dapat membantu dalam menyebarkan pesan kampanye, mengatur acara, atau melakukan kegiatan kampanye lainnya. Ketujuh, ada regulasi dan aturan pemilu. Kampanye politik juga terjadi dalam kerangka regulasi dan aturan pemilihan umum yang berlaku. Ada peraturan yang mengatur tentang penggunaan dana kampanye, waktu pelaksanaan kampanye, dan hak-hak kandidat dalam memilih. Melalui langkah-langkah ini, kampanye politik dapat terjadi dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap opini dan perilaku pemilih, serta hasil pemilu atau pemilihan kandidat. Selanjutnya, sebagai contoh, mari kita lihat kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra dalam pemilihan umum di Indonesia. Kampanye politik Partai Gerindra pertama ada pesan dan visi. Partai Gerindra mengusung pesan tentang perubahan dan reformasi dalam pemerintahan serta pemberantasan korupsi. Mereka menyoroti visi untuk membangun Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh rakyat. Kedua, ada iklan dan promosi. Partai Gerindra menggunakan berbagai media untuk menyebarkan pesan mereka. Ini termasuk iklan di televisi, radio, dan surat kabar, serta kampanye media sosial yang aktif. Mereka juga menggunakan spanduk, baliho, dan materi promosi lainnya di berbagai lokasi strategis. Ketiga, ada acara kampanye. Partai Gerindra mengadakan serangkaian acara kampanye di seluruh Indonesia. Ini mencakup rapat umum, pertemuan kandidat, konser musik politik, dan diskusi panel tentang isu-isu terkini. Acara-acara ini dirancang untuk membangun dukungan dan semangat di acara pendukung mereka. Selanjutnya, ada keterlibatan kandidat. Kandidat-kandidat dari Partai Gerindra secara aktif terlibat dalam kampanye mereka. Mereka berbicara di berbagai acara, melakukan kampanye pintu ke pintu, dan berpartisipasi dalam debat-debat publik dengan kandidat dari partai lainnya. Selanjutnya, ada mobilisasi relawan. Partai Gerindra mengandalkan dukungan dari relawan untuk memobilisasi pemilih dan meningkatkan partisipasi dalam pemilihan. Relawan melakukan kampanye door-to-door, membuat panggilan telepon, dan menyebarkan materi kampanye di komunitas mereka. Selanjutnya, ada pesan anti korupsi. Salah satu fokus utama kampanye Partai Gerindra adalah memberantas korupsi. Mereka menekankan komitmen mereka untuk menghadapi korupsi dan memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan kampanye politik ini, Partai Gerindra berharap untuk memenangkan dukungan pemilih dan meraih kemenangan dalam pemilihan umum, serta memperkuat peran dan posisinya dalam politik Indonesia. Dalam kesimpulannya, kampanye politik adalah aspek yang sangat penting dalam proses politik demokrasi di mana kompetisi dan debat antar kandidat dan partai politik menjadi kunci dalam menentukan arah masa depan suatu negara. Baiklah, itu saja pengertian tentang kampanye politik yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.